membagikan masker, dan yang ketiga adanya rapid test ya kepada pengunjung, penjual dan pembeli, bahkan juga para akses pengguna jalan Komyo Sudarso. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini tentu memberikan edukasi kepada masyarakat yang melintasi jalan Komyo Sudarso dan masyarakat sekitarnya yang sudah diimbau oleh Bapak Camat dan Bu Lurah untuk mereka mulai mengikuti pola new normal ya. Disiplin kita semua gunakan kehidupan tatanan baru, sehingga hal-hal yang perlu kita lakukan secara disiplin seperti mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, lalu jaga jarak ya, social distancing maupun physical distancing, itu kita bisa lakukan sehari-hari, akhirnya menjadi suatu budaya buat para pedagang maupun konsumen khususnya di Kota Pontianak. Dan kami dari Diskumda Kota Pontianak mewakili pemerintah Kota Pontianak tentu berterima kasih dengan program kegiatan dari Lantamal 12 Angkatan Laut. Tentu bukan kali ini, yang sebelum-sebelumnya juga sudah diadakan, bahkan tadi dari Bapak Pimpinan Angkatan Laut juga akan terus menindaklanjutin pasar-pasar, bahkan pusat-pusat perdagangan yang ada di Kota Pontianak. Kami sudah mendapat surat imbauan dari Bapak Menteri Perdagangan dan Bapak Menteri Dalam Negeri. Segera kita akan menyampaikan sosialisasi, baik itu secara tertulis maupun secara lisan, sehingga nanti masyarakat di Kota Pontianak, khususnya pusat-pusat perdagangan, pasar modern, pasar tradisional, pasar rakyat, dan pusat perbelanjaan itu kedepannya tentu akan melaksanakan new normal. Ya, memang beberapa bulan terakhir ini kita kan sudah melaksanakan namanya pembatasan, bahkan untuk mengistirahatkan kegiatan-kegiatan usaha. Contoh, para pelaku PKL yang ada di pusat-pusat PKL seperti di Taman Akcaya, di Waterfront City, kemudian di beberapa ruas jalan, serta di depan-depan pasar tradisional itu kan selama ini istirahat mereka. Kemudian warung-warung kopi, kafe, itu juga tidak melakukan kegiatan. Tentu dengan adanya dampak ini, terasa jumlah para pelaku usaha mikro kecil di Kota Pontianak jumlahnya 28.000. Itu baru usaha mikro kecil, belum dari usaha menengah dan besar seperti industri menengah besar, kemudian pusat-pusat distributor, subdistributor, agen, itu berpengaruh terhadap wabah COVID-19. Bahkan kita pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan sudah memberikan bantuan untuk sembako sebanyak kurang lebih hampir 2.000 ton beras, belum paket-paket seperti minyak goreng, kemudian gula pasir, serta sabun dan sebagainya, termasuk di semua pasar kita pasang ini untuk mencuci tangan, kemudian juga kita berikan juga desinfektan. Hari ini dengan teman-teman dari Lantamal 12 kita juga membagikan masker juga, dan bahkan ada rapid test juga ya. Kalau di sini pedagangan totalnya berapa, Pak? Jadi sebetulnya kalau pasar Belimbing ini kan sebetulnya adanya para PKL yang sepanjang jalan Komyo Sudarso ini kita berikan tempat baru ini. Ya mudah-mudahan dengan jumlahnya yang tadi PKL di sekitar 200 itu kedepannya mereka bisa tertib berjualan di pasar Belimbing. Kita kan tujuannya salah satu new normal itu melakukan penataan kembali dan normal dalam arti mereka harus menggunakan protokol kesehatan. Ya. Itu yang lebih penting. Ini untuk new normal sendiri mulai diberlakukan untuk kegiatan ekonomi pusat-pusat keramaian mulai kapan, Pak, di Pontianak? Ya sebetulnya Pontianak udah mulai, ini kan udah mulai sosialisasi. Nanti sosialisasi, dengan sosialisasi ini kita mengharapkan
masyarakat dunia usaha itu mereka sudah mulai memahami apa arti new normal itu sebenarnya. Jadi kan sudah mulai sosialisasi. Hari ini udah melakukan sosialisasi dalam rangka new normal. Iya. Pak, untuk yang terdampak kasus warung kopi menjadi ikon Kota Pontianak, Ya. ini berapa total pedagang warung kopi yang terdampak dan kapan aktivitas mereka akan kembali normal lagi Ya, untuk memulihkan kondisi ekonomi kita nih? ya insya Allah Kota Pontianak kan dikenal bukan hanya kota 1000 parit, tapi dikenal dengan kota 1000 warung kopi ya. Bahkan kemarin beberapa dari perwakilan asosiasi pengurus warung kopi mereka sudah ketemu dengan Bapak Wali Kota dan juga dengan Dinas Koperasi Sambil Pedagang. Kita sedang mencarikan solusi untuk mereka yang sehingga new normal itu bisa dilaksanakan dengan baik. Mulainya kapan Pak untuk aktivitas warung kopi kembali buka? Ya, nanti kita sambil menunggu keputusan dari Bapak Wali Kota, kita akan laksanakan keputusan Bapak Wali Kota yang jelas tidak lama lagi, ya kan? Totalnya berapa pedagang warung kopi? Warung kopi yang ada di Kota Pontianak kurang lebih 2.000 lebih, kurang lebih 2.000 lebih. Pak, dengan penerapan baru, adaptasi ke kebiasaan baru dengan ini, apa yang sudah dilakukan mungkin persiapan yang dilakukan untuk proses itu Pak, untuk new normal itu di pasar dan pusat keramaian? Ya, jadi new normal ini kan bukan waktu diumumkan itu udah new normal. Artinya sebelum jauh-jauh hari kita udah menuju new normal. Contoh pasar tradisional yang di Kota Pontianak maupun pasar modern. Mereka satu diwajibkan menyiapkan wastafel untuk pencuci. Kemudian kedua mereka wajib menggunakan masker. Ketiga mereka juga menyiapkan hand sanitizer. Itu kan jelas itu udah wajib. Kemudian distancing physical ya kan, jaga jarak, social distancing itu juga udah dilakukan selama ini. Artinya new normal itu udah dilakukan. Nah, dengan adanya kebijakan baru, artinya new normal ini sosialisasikan untuk masyarakat luas itu lebih memahami dan mengimplementasikan new normal itu sendiri.